Ketika musuh melemparkan granat ke arahnya, pria itu menangkapnya dengan tangan kosong. Tanpa raut takut sedikit pun, dan detik berikutnya, boom! Granat meledak di telapak tangannya. Namun ia tetap berdiri, tanpa luka, tanpa goyah. Pria ini punya kulit sekeras baja dan kekuatan yang tak masuk akal. Peluru tidak mempan padanya, dan pistol bisa ia pelintir seperti permen karet. Semua kekuatan itu muncul dari sebuah kecelakaan aneh saat ia berada di penjara. Ia dipenjara karena tuduhan palsu. Selama di sana, ia berkali-kali melawan sipir bengis yang menyiksanya tanpa henti, sampai akhirnya ia dipukul hingga tewas. Saat tubuhnya sekarat, seorang dokter menjadikannya kelinci percobaan manusia. Namun, si sipir ingin menyiksanya lebih jauh, menaikkan suhu dan tekanan mesin percobaan ke batas maksimal. Sebuah ledakan besar terjadi, menewaskan sipir dan sang dokter seketika. Ajaibnya, pria itu justru selamat. Semua lukanya sembuh, dan ia bangkit dengan kekuatan baru. Ia menerobos dinding yang hancur dan kabur dari penjara. Untuk bersembunyi, ia bekerja di barbershop milik sahabatnya. Suatu hari, ia melihat sepasang suami istri Tionghoa diperas preman untuk uang keamanan. Ia turun tangan. Seorang preman menyerangnya dengan tongkat baseball. Dengan mudah ia patahkan. Preman botak yang menyeruduk malah mematahkan pergelangannya sendiri. Ketika ada yang menembak, ia menangkap peluru dengan tangan telanjang. Ketakutan, para preman kabur. Yang ia tak tahu, mereka adalah anak buah kecil dari geng Cottonmouth. Malam itu, geng itu kembali dengan senapan otomatis dan memberondong barbershop. Pria itu melindungi anak sahabatnya, tapi sahabatnya tewas, dan seluruh tabungannya dicuri. Dipenuhi duka dan amarah, ia menyerbu wilayah Cottonmouth seorang diri. Ia menjepit preman di antara pintu mobil, menumbangkan dinding dengan sekali pukul untuk mengambil pipa baja, mengayunkan sofa sebagai senjata, dan berjalan menembus hujan peluru tanpa cedera. Ia bahkan merampok berangkas geng itu. Marah besar, Cottonmouth menembakkan roket ke restoran Tionghoa tempat ia bersembunyi. Bangunan itu rata dengan tanah. Semua mengira ia mati, tapi ia masih hidup dan berhasil menyelamatkan pemilik restoran. Ia lalu menerobos masuk ke rumah Cottonmouth. Hujan peluru kembali menghantam tubuhnya, tapi semuanya mental. Cottonmouth terkejut melihat pria itu tanpa goresan. Pria itu memperingatkan jangan pernah mengusik orang-orang di sekitarnya. Terhina, Cottonmouth memesan senjata baru, X-Wife, peluru mogam luar angkasa yang bisa menembus apapun dan meledak 2 kali. Malam itu, seorang pembunuh bayaran menembaknya ketika ia sedang berkencan. Peluru menembus tubuhnya dan meledak dari dalam. Ia jatuh kesakitan. Pacarnya memanggil ambulans, tapi si pembunuh tak buru-buru membunuhnya. Di klinik, pacarnya mencoba mengeluarkan serpihan dengan pisau bedah. Namun kulitnya terlalu keras. Bahkan saat ia mencoba sendiri, pisaunya patah. Tubuhnya tak membaik dan tak memburuk. Keadaannya benar-benar buntu. Cerita berakhir di saat hidupnya menggantung di ujung ketidakpastian. Kulit baja, tapi luka yang tak bisa sembuh.